Preview. Tidak semua orang bisa melihat hantu, karena untuk bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, kamu harus benar-benar punya indera yang sensitif akan kehadirannya. Aku adalah salah satu dari orang yang tak pernah melihat hantu secara nyata. Hanya saja, aku bisa merasakan kehadirannya, termasuk mendengar suara mereka. Aku tinggal di ujung sebuah gang sempit yang cukup sepi. Hanya ada 3 rumah di sini. Rumahku bersebelahan dengan rumah tetangga yang pekerjaan suaminya adalah tukang ojek terminal. Namanya Bang Jamal. Sementara satu rumah lagi dalam posisi yang berseberangan. Setiap jam 3 pagi, aku mendengar suara Bang Jamal pulang mengojek. Sedikit merasa terganggu karena suara motornya cukup nyaring. Sehingga itu membuat bayi kami terbangun dan menangis. Hingga kadang aku mengumel kesal karena lelah. Seminggu lebih yang lalu, Bang Jamal mengalami kecelakaan parah. Motornya bertabrakan dengan motor lain dan meninggal di tempat kejadian. Tapi suara motor tiap jam 3 pagi tidak pernah berhenti walau setelah kematiannya. Aku masih mendengar suara motor setiap jam 3 pagi. Bedanya, bayi kami tidak lagi merasa terganggu. Bahkan suamiku bilang tidak pernah mendengar suara motor datang. Dia bilang itu hanya halusinasi aku aja, karena aku terbiasa mendengar suara motor itu. Malam ini suamiku pulang ke rumah orang tuanya karena ada beberapa masalah yang harus dibicarakan oleh keluarga mereka. Aku tidur berdua saja dengan bayiku. Jujur saja, sedikit merasa takut karena membayangkan suara motor yang akan kudengar menjelang pagi ini. Karena biasanya aku bisa memeluk suamiku erat saat suara motor itu datang. Tapi malam ini dia tidak ada. Saat menjelang tidur, aku membaca doa berkali-kali dalam hati dan berharap malam ini aku tertidur nyenyak sampai pagi. Entah kenapa suasana malam ini terasa berbeda. Mungkin itu juga dirasakan bayiku hingga dia selalu terbangun dan menangis setiap saat. Tengkuku merinding. Berkali melihat ke arah pintu yang tertutup rapat atau ke arah sudut kamar yang kosong, karena aku merasa ada sesuatu di sana. Kuhidupkan TV dan berkali-kali menelpon suamiku. Mendengar suaranya, ketakutanku sedikit mereda. Tapi sayangnya, menjelang larut malam, suamiku tak lagi mengangkat telepon karena dia sudah tidur. Untunglah setelah beberapa saat mengayun dalam gendongan, bayiku tertidur.
Pelan aku menaruhnya di atas ranjang, lalu berbaring di sampingnya. Rasa lelah membuat mataku akhirnya terpejam juga. Aku terjaga, terdengar suaramu terdekat. Dengan dada berdebar-debar, aku menekan kepala ke bantal. Mencoba bertahan tidak membuka mata. Pura-pura masih tertidur. Entah untuk menipu siapa. Dengung mesin motor berhenti tepat di depan jendela kamar. Tempat biasa Bang Jamal memarkirkan motornya. Karena memang rumah kami itu bersebelahan. Biasanya semasa dia hidup, aku akan mendengarnya memanggil nama sang istri sambil mengetuk jendela rumah mereka. Tapi kali ini jendela kamarku yang diketuk. Ketukan perlahan tapi sangat jelas. Dadaku berdentum-dentum oleh debar jantungan yang teramat kuat. Tanpa sadar aku meremas spray. Takut bergerak karena jendela kamar tepat berada di belakang punggungku. Ku dengar suara ketukan lagi. Aku menahan nafas. Dalam hati aku terus memanjatkan doa. Mengulang sampai beberapa kali. Karena selalu salah. Aku ketakutan setengah mati. Tengkuku merinding bersamaan angin dingin yang berhembus dari balik jendela kamar. Ingin menjerit atau menelpon suamiku, tapi aku takut bergerak. Sampai beberapa lama dalam ketegangan yang menyiksa, tak kudengar suara apapun lagi. Apa dia sudah pergi? Setelah yakin tak mendengar suara apapun lagi, aku berjingkrak bangun, lalu meraih telepon selulerku di atas meja. Yang berada tepat di samping ranjangku. Setelah terburu-buru aku memanggil nomor suamiku, tapi tetap tak ada jawaban. Dalam hatiku, dia pasti mematikan nada deringnya. Kebiasaannya setiap kali pergi tidur. Tapi untunglah rasa takutku sudah jauh berkurang. Kulirik jendela kamar, tiba-tiba rasa penasaran itu muncul. Lalu, entah keberanian dari mana datangnya. Aku menguturkan tanganku ke tirai jendela. Lalu menyibaknya sedikit dan mengintip keluar. Gelap. Bahkan tak kulihat lampu teras tetangga seberang. Merinding aku berbalik dan segera meringkuk di samping bayiku. Lalu memejamkan mata rapat-rapat hingga pagi menjelang. Pagi harinya, saat aku sedang menjemur pakaian, Ina, tetangga seberang rumahku, menyapa. "Tommy masih tidur, Mbak?" sapanya. Kulihat dia menenteng seplastik sayuran. Mungkin habis dari warung. "Iya, Mbak. Habis makan dia tidur lagi," sahutku sambil tersenyum. Dia berhenti, wajahnya berubah serius. "Semalam apa ayahnya Tommy ndak tidur di rumah, Mbak?" Dahiku berkerut. "Mas Bayu pulang ke kampungnya kemarin.
Jadi semalam saya tidur sendirian. Ada apa, Mbak? Dia sedikit ragu, melangkah lebih dekat. Semalam sekitar jam 3, saya mengintip keluar dari jendela kamar, Mbak. Aku mulai menelan ludah. Lampu terasmu semalam mati? Tanyaku memastikan. Semalam saya juga mengintip keluar gelap. Ndak, Mbak. Lampu teras ndak pernah mati. Dia menggeleng kepalanya. Kami berpandangan lalu dia mendekat padaku dan berbisik. Saat mengintip keluar, saya melihat sosok mirip Bang Jamal berdiri tepat di depan jendela kamarnya Mbak. Lama banget. Kalau kalian suka video dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan updatean video dari kami.